Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UB menjajaki pertukaran mahasiswa dengan Thailand. Saat ini, menurut Ketua Prodi Bahasa Indonesia, Dr. Eti Setiawati, terdapat 3 mahasiswa FIB yang sedang melakukan kegiatan mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Nantinya, jika penjajakan berhasil, maka pihaknya akan menerima peserta dari Thailand yang rencananya akan ditempatkan di sekolah BSS sebagai mitra dari FIB. Program pertukaran mahasiswa dan pelajar yang dijajaki Fakultas Ilmu Budaya dengan Thailand merupakan langkah untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada negara lain, terutama kawasan ASEAN. Namun pihak FIB nanti juga akan menggandeng sekolah BSS sebagai partner mitra FIB di Thailand berupa pendidikan pesantren sehingga FIB perlu menggandeng mitra yang memiliki kegiatan seperti pesantren. Kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, walaupun di sana bahasa Melayu ya, tapi ada satu sekolah itu yang siswanya tidak bisa berbahasa Melayu, jadi bahasanya bahasa Inggris. Jadi satu mahasiswa yang saya tempatkan di Songseln itu mengajarnya dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi mengajarkan muatan bahasa Indonesia tetapi dengan bahasa Inggris karena mereka sama sekali tidak bisa berbahasa Melayu. Namun kalau yang di Solihiyah itu mereka bisa berbahasa Melayu. Nah itu 3 mahasiswa yang kami kirimkan ke 2 sekolah di sana dan alhamdulillah sangat welcome kedua sekolah di sana dan bahkan meminta kami untuk bisa bertukar gitu. Jadi nanti siswa-siswa mereka akan ke Indonesia, namun karena di UB kan tidak ada pesantren, jadi saya mungkin akan menempatkannya di SMA Brawijaya Smart School ya, BSS. 3 buku Thailand mengenai pariwisata, kesehatan, dan bisnis akan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh tim Prodi Bahasa Indonesia FIBUB dan Fatoni University Thailand. Hal ini menurut Dr. Eti Setiawati merupakan tindak lanjut kerjasama antara 2 perguruan tinggi di Asia Tenggara. Dengan penulisan buku ini, diharapkan penggunaan bahasa Indonesia dan Melayu semakin kuat di Asia Tenggara dan juga sebagai bahasa pilihan dalam berkomunikasi bagi wisatawan dan pebisnis yang berkunjung ke Thailand. Pariwisata, kesehatan, dan bisnis merupakan 3 hal yang menjadi unggulan Thailand dalam mendatangkan wisatawan dari berbagai negara. Untuk itu, informasi mengenai hal tersebut disajikan dengan menggunakan berbagai bahasa. Hal ini yang sedang menjadi rintisan Fakultas Ilmu Budaya UB dengan Fatoni University Thailand dengan menyusun buku berbahasa Indonesia dengan ketiga tema besar tersebut. Bapak, selain saya di 2 sekolah itu, juga kemarin itu kami ke Fatoni University. Karena yang menjembatani kegiatan ini adalah Fatoni University. Di Fatoni University itu ada jurusan bahasa Melayu. Gitu. Jadi kami bisa masuk di sana. Saya memberikan kuliah tamu di Fatoni University, kemudian kami melaksanakan program bersama kolaboratif untuk menulis 3 buku, yaitu ada bahasa Indonesia untuk pariwisata, bahasa Indonesia untuk kesehatan, dan bahasa Indonesia untuk bisnis. Itu atas permintaan mereka. Nanti buku itu ditulis bareng antara dosen-dosen di pendidikan bahasa Indonesia UB dengan dosen bahasa Melayu di Fatoni University Thailand.
Produk lokal yang dihasilkan oleh warga desa dalam desa wisata harus didorong agar dapat menembus pasar global. Dr. Muhammad Muzaki, dosen FISIP UB melihat bahwa produk lokal tidak hanya dijajakan pada akhir pekan, namun harus mampu terserap pasar setiap harinya. Untuk itu pihaknya mendorong pola glolentic atau global authentic agar produk desa yang otentik mampu menembus pasar global. Keramaian beragam produk lokal dari berbagai desa wisata di Jawa Timur saat ini masih berkutat pada akhir pekan. Sementara pada hari biasa masih belum mampu terserap wisatawan. Kondisi ini yang menjadi perhatian FISIP UB melalui SDG Center dengan pola glolentic agar produk lokal yang otentik ini mampu menyasar pasar global. Kita mau wisata desa. Jadi tidak hanya desa wisata, tetapi wisata desa. Dengan konsep apa wisata desa? Produk-produk lokal, UMKM yang ada di kampung-kampung itu kita aktifasi. Jadi sekali lagi kita menguatkan ya apa yang potensi dimiliki oleh masyarakat di setiap desa yang berbeda itu. Setelah itu kemudian kita aktifasi dan kemudian kita coba channeling, kita coba bantu untuk kemudian ada global authentic di kita. Glotentik namanya. Jadi produk-produk lokal itu dipasarkan di pasar global. Ada di Jepang, di Eropa, di Taiwan, ada beberapa alumni kita atau mahasiswa Brawijaya masih studi di banyak kampus di luar negeri. Global authentic. Kemeriahan Tahun Baru Imlek terasa berbeda di Hotel Grand Mercure Miramah Malang karena pada tahun baru ini Grand Mercure dapat mengadakan event Imlek. General Manager Grand Mercure Sugito Adi mengatakan tahun ini pihaknya menggelar gala dinner pada malam minggu untuk pengunjung yang merayakan Tahun Baru Imlek. Selain itu, saat ini fasilitas restoran Chinese juga sudah beroperasi penuh di hotel tersebut. Hotel Grand Mercure Miramah turut memeriahkan Tahun Baru Imlek dengan menggelar gala dinner untuk pengunjung dan warga masyarakat yang akan merayakan Tahun Baru Imlek. Gala dinner ini juga menyuguhkan hiburan seperti barongsai, penyanyi, dan berbagai hadiah menarik untuk pengunjung. Diharapkan dengan gala dinner ini, warga masyarakat dapat menikmati suasana Tahun Baru bersama keluarga dengan berbagai menu khas Imlek. Baik, untuk Hotel Grand Mercure Malang Miramah, perayaan Imlek tahun ini, tahun 2023, ini adalah perayaan yang pertama kali yang kami selenggarakan di hotel ini, karena waktu tahun lalu restoran kami yang restoran Chinese kebetulan belum buka. Jadi dengan bukanya di bulan April tahun lalu hingga tahun ini kami bisa merayakan Tahun Baru Imlek yang akan diselenggarakan nanti tanggal 21 Januari, tepatnya di malam minggu. Dan saat ini juga kami menyuguhkan acara gala dinner dengan cara set menu yang kami selenggarakan di Grand Ballroom yang menampung sampai 60 meja. Dan saat ini bookingan terus jalan dan terus masuk, dan alhamdulillah banyak juga peminat warga Malang atau mungkin Malang Raya ya yang akan merayakan malam Tahun Baru Imlek ini. Imlek memiliki beragam makna yang dapat diambil bagi masyarakat. Salah satunya adalah mempererat tali kekeluargaan. Dosen sastra Cina UB, Dia Ayu Wulan mengungkapkan silaturahmi dan eratnya rasa kekeluargaan yang terdalam dapat dalam perayaan Imlek menjadi salah satu nilai positif yang dapat diadopsi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Perayaan Imlek yang identik dengan berkumpul bersama keluarga menguatkan rasa persaudaraan dan kekerabatan. Dua nilai ini yang dapat diambil dalam kehidupan masyarakat. Eratnya hubungan antar anggota keluarga diharapkan memberikan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau dari budaya Imlek itu begini. Seperti budaya kalau kita Lebaran itu ya, biasanya kita kan pulang kampung atau pulang ke rumah orang tua. Nah di Imlek itu juga begitu, jadi banyak dari mereka itu pulang ke rumah orang tua atau berkumpul dengan keluarga. Jadi bisa dikatakan nilai-nilai budaya yang bisa kita ambil adalah eratnya rasa kekeluargaan. Jadi kalau pas Imlek kan semua berkumpul, kemudian memberikan angpau ya, angpau atau hungpau atau ya itu kan angpau itu kan diberikan dari yang tua ke yang muda. Ya menurut saya itu mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan.
Rencana Kopi Kenangan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan Initial Public Offering atau IPO mendapat respon positif dari pengamat pasar modal UB Noval Adib. Menurutnya secara segmen bisnis, Kopi Kenangan memiliki prospek yang bagus karena budaya minum kopi sudah menjadi keseharian sebagian masyarakat. Selain itu, produk Kopi Kenangan juga variatif sehingga potensi pendapatannya tinggi. Noval melihat Kopi Kenangan prospektif untuk masuk ke pasar modal. Kopi Kenangan sebagai gerai kopi anak muda memiliki pangsa pasar yang bagus. Hal ini terlihat dari gerainya yang berada di mal maupun kawasan lainnya sering dipenuhi oleh anak muda. Potensi bisnis ini yang menjadikan rencana IPO dari Kopi Kenangan menjadi sentimen positif dari dunia pasar modal. Baik, untuk melakukan IPO jelas yang perlu diperhatikan adalah bisnisnya dulu, bisnis apa dia bergerak, ya kan? Ya, karena itu nanti juga akan menjadi salah satu faktor pertimbangan investor. Ya, investor kan juga menilai kalau yang IPO ini bisnisnya secara prospek itu tidak begitu menjanjikan, ya mungkin investor juga tidak tertarik. Ya. Tapi kalau bisnisnya memang demand-nya tinggi atau demand-nya akan terus-menerus, yaitu bagi investor juga akan menimbulkan kepercayaan untuk menanam uang di situ. Dan saya lihat kalau di sini, kalau bisnis kopi itu sendiri secara spesifik untuk Kopi Kenangan, ya, itu kan jelas konsumennya selalu ada ya dari dulu, ya, tidak pernah habis kalau bisnis kopi itu. Pasti ada aja ya, dari segala usia ya. Jadi begitu. Jadi untuk hal ini ya Kopi Kenangan secara bisnis cukup aman lah begitu ya. Artinya bisa dimengerti oleh investor gitu. Ya tinggal melihat secara kompetisi saja begitu. Membuat wayang kulit membutuhkan ketelitian tinggi karena model setiap wayang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Pengrajin wayang Suyitno menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahap, mulai dari mempersiapkan kulit, membuat pola, memahat, hingga fase akhirnya. Setiap tahapan ini menurut Suyitno membutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam mengerjakan agar menjadi bentuk wayang kulit yang bagus dan tahan lama. Kerajinan membuat wayang kulit merupakan salah satu seni memahat yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Hal ini disebabkan oleh bentuk wayang yang berbeda-beda dengan detail yang rumit pada setiap wayangnya. Selain perbedaan bentuk, wayang juga memiliki ragam pewarnaan yang berbeda hingga menjadi bentuk wayang yang sempurna. Dibersihkan bulunya yang sudah siap untuk digambar, itu digambar sesuai dengan polanya wayang. Setelah dicoret istilahnya, itu baru ditata, dipahat. Setelah dipahat, digosok, diamplas agar halus, kemudian baru dicat atau dipulas. Selesai, baru digapit. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengeluarkan informasi resmi terkait penutupan kawasan wisata Bromo. Penutupan ini akan dilakukan mulai Sabtu 21 Januari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penutupan Taman Nasional ini dilakukan karena sudah memasuki akhir bulan Kapitu. Menghormati adat dan budaya masyarakat Tengger, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengeluarkan pengumuman atas ditutupnya kawasan wisata Bromo dikarenakan sudah memasuki akhir bulan Kapitu. Bulan Kapitu sendiri merupakan bulan ke-7 dalam kalender masyarakat Tengger yang dianggap suci oleh sesepuh dan tokoh masyarakat setempat. Penutupan menyeluruh dilakukan pada hari Minggu 22 Januari 2023. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Tengger lebih khidmat dalam bersembahyang. Bagi sahabat UB TV yang akan mengunjungi kawasan Bromo, bisa masuk di hari Senin 23 Januari 2023 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan kalian sudah melakukan booking secara online di bookingbromo.bromotenggersemeru.org.
rangkuman kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.